Pesatnya pertumbuhan industri menimbulkan masalah baru dalam keberlangsungan lingkungan hidup. Dampak dari masalah yang dihasilkan tersebut adalah limbah industri. Limbah industri memiliki banyak jenis seperti limbah cair, limbah padat, limbah gas, dan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Limbah cair industri adalah limbah dalam fase cair berupa pelarut, yaitu zat kimia tambahan atau larutan yang telah tercampur dengan air dan zat-zat kimia tersebut. Limbah cair industri yang terbuang dapat mengalir langsung ke selokan, sungai, bahkan laut. Dengan demikian, limbah cair yang mengalir atau langsung dibuang dapat menyebabkan banyak kerugian. Berikut adalah kerugian pencemaran air akibat limbah industri terhadap air tanah, air kali, air sungai, dan air laut. Yang pertama adalah air tanah. Air tanah berfungsi untuk memenuhi berbagai keperluan rumah tangga seperti mandi, memasak, minum, dan mencuci. Air tanah yang tercemar dapat bermula dari limbah cair beracun, yaitu air sisa pestisida, air bekas mencuci pakaian, cairan berminyak, atau bahkan cairan limbah industri yang mengandung zat kimia beracun. Limbah industri seharusnya dikelola dengan baik. Jika organisasi atau perusahaan lalai, misalnya tidak melapisi penampungan limbah cair dengan bahan kedap air, maka limbah cair industri, zat pengandung racun, bisa merembes ke dalam tanah. Jika rembesan limbah cair terbawa oleh air hujan kemudian bermuara di sumber air tanah, maka kandungan beracun dari limbah cair tersebut bisa menjadi penyebab pencemaran air tanah yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Air kali. Air kali yang bersih memiliki beberapa manfaat, yaitu untuk dijadikan air minum, dijadikan sarana umum, jalur transportasi, tempat mencuci, dan sebagai irigasi. Namun, jika air kali menjadi tercemar akibat limbah industri, tentunya air kali akan kehilangan beberapa manfaatnya. Air sungai memiliki ukuran yang lebih besar dari kali. Tentunya, manfaat air sungai lebih banyak jika dibandingkan dengan air kali. Salah satu manfaat yang sangat penting yang dimiliki oleh air sungai adalah sebagai sumber mata air bersih. Jika tercemar, manusia akan kehilangan satu sumber mata air bersih. Air laut. Ketidakseimbangan ekosistem bawah laut, kerusakan terumbu karang, rusaknya estetika atau keindahan air laut, dan terancamnya kesehatan manusia adalah beberapa dampak dari pencemaran air laut akibat limbah industri. Bukan hanya manusia yang akan merasakan dampak dari pencemaran air laut, namun makhluk laut yang berada di dalamnya akan merasakan kerugian yang lebih besar. Makhluk laut seperti hewan dan tanaman laut dapat terganggu dan perlahan akan punah. Keempat hal tersebut adalah dampak dari pencemaran air akibat limbah industri. Industri sendiri merupakan suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi dan distribusinya sebagai kegiatan utama. Jika organisasi atau perusahaan pengelola pabrik tidak memperhatikan hal-hal produksi dengan baik dan benar, maka pencemaran air akan terus-menerus terjadi dan dapat membuat dampak yang serius untuk keberlangsungan kehidupan makhluk di bumi. Oleh karena itu, perusahaan semestinya dapat lebih memperdulikan dan lebih memperhatikan hal-hal pengolahan limbah industri agar tidak terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan atau ISO 14001. ISO 14001 adalah sebuah sertifikasi internasional untuk sistem manajemen lingkungan terkait pengelolaan lingkungan yang disusun untuk membantu organisasi atau perusahaan untuk meminimalisir dampak negatif aktivitas perusahaan terhadap lingkungan. Perusahaan yang ingin menerapkan ISO 14001
dapat melakukan konsultasi standar sertifikasi ISO 14001 di Prima Nusa Gemilang atau PNG Consulting. PNG Consulting dapat melakukan konsultasi dan pelatihan secara sistematis dengan didukung oleh konsultan dan trainer yang berkompeten di bidangnya. Rekan juga dapat mengunjungi website PNG Consulting di laman www.primanusagemilang.com. Sekian, sampai jumpa dan terima kasih.